warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abda wa azza jundahu wa zamal ahzaba wahda.
la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu-d-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Waqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Al-ayat. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa taqwa wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa la tamutunna illa wa antum mu'minun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, ketemu Jumat kembali, kita diingatkan untuk senantiasa meningkatkan kuantitas dan kualitas keimanan kita kepada Allah. Dan alhamdulillah kita masih belum lama meninggalkan penempaan bulan Ramadan yang saya yakin masih ada bekas, masih ada resonansi, masih ada pantulan mengais keberkahan hidup di dalam bulan Ramadan untuk tetap kita hadirkan dalam kehidupan keseharian. Sebagaimana salah satu dari prestasi dan prestis bulan Ramadan sendiri yang barusan kita tinggalkan adalah merupakan bulan yang penuh barokah. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Baginda Al-Amin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, menilik deretan sejarah telah tertulis memunculkan orang-orang besar. Ada orang besar karena ditopang oleh kekuasaan, karena ditopang oleh jabatan sehingga orang itu menjadi besar. Tapi ketika kekuasaan dan jabatan itu ditarik oleh Allah, dicabut oleh Allah, maka kebesaran orang itu berakhir juga. Ada orang besar karena dibesarkan oleh kemampuan harta benda. Tapi ketika Allah mencabut kekayaan dan harta benda itu, maka berhenti juga kebesaran orang tersebut. Ada orang besar yang karena sengaja dibesar-besarkan. Pencitraan dilakukan, transaksional dilakukan, janji mengangkat, merangkul kelompoknya dilakukan. Tapi ketika Allah memang kalau mentakdirkan seseorang itu besar, walaupun kelompok manapun mengkecilkan, maka orang itu tetap akan mendapat predikat kebesaran. Tetapi ketika Allah mentakdirkan orang itu memang kecil dan tidak besar, walaupun dibesar-besarkan oleh kelompok, oleh pendukung, setingkat kabupaten, kecamatan, bahkan senegara, kalau memang takdirnya oleh Allah, orang itu bukan besar dan kecil, maka tidak akan lama kebesaran itu akan mengikuti dengan takdir Allah.
Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, berbeda ketika kita merujuk kepada ketauladanan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah besar bukan karena ditopang oleh kekuasaan dan jabatan. Rasulullah menjadi besar ditulis oleh sejarah bukan karena ditopang oleh kekayaan dan harta benda. Bahkan Rasulullah menjadi besar ditulis oleh para sejarawan baik itu muslim dan non-muslim. Bukan karena dibesar-besarkan oleh golongan, bukan karena dibesarkan oleh pendukungnya. Tetapi Rasulullah besar karena Allah yang mencerminkan bahwa pribadi kebesaran itu adalah prinsipnya. Bukan karena untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan umatnya. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, kita mengambil berkah, resonansi dari penggemblengan sebulan untuk kita hantar dan kita kawal dalam kehidupan sampai ke depan. Kebesaran Rasulullah karena Allah, tapi tidak ditopang oleh semua itu tadi. Bahkan Rasulullah pernah ditawari oleh Allah, kalau engkau menginginkan kekuasaan akan saya angkat menjadi raja di raja, king of king. Kalau anda kepengen harta benda kekayaan akan saya jadikan Jabal Uhud menjadi emas. Dan engkau pilih istana mana yang anda inginkan. Akhirnya tawaran Allah ini diabadikan dalam Quran surat Ad-Duha. Wala saufa yu'ti karabbuka fatardo. Engkau akan menemukan kebahagiaan, menemukan kepuasan, dan apapun yang kamu minta saya sediakan Muhammad. Makanya dalam tafsir Jalalain kemudian Rasulullah merespon, idan ya Rabb, la ardo wa wahidun min ummati finnar. Apa bisa saya merasa bangga? Apa bisa saya merasa puas kalau ada satu saja umatku kelak masih menempati neraka? Inilah para hadirin prinsip kehidupan dan kepemimpinan Rasulullah. Orientasinya bukan karena kepentingan pribadi, bukan memperkaya diri, bukan memperkaya golongan, tapi umat. Bahkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah tidak hanya merasa bahagia karena tawaran-tawaran itu. Dalam sejarah hidupnya juga mencerminkan kesederhanaan, bahkan keprihatinan. Salah satu indikasi keprihatinan Rasulullah tercermin dalam doa yang sering dibaca oleh Rasulullah. Apa doa itu para hadirin? Allahumma ahyini miskina wa tawaffani miskina wa asirni fi yaumil qiyamati ma'a zumratal masakin. Ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan miskin. Wa tawaffani miskinan, dan matikanlah, wafatkanlah saya dalam keadaan miskin. Wa asirni fi yaumil qiyamati ma'a zumratal masakin. Dan kelak di akhirat nanti tolong ya Allah kumpulkan kami kepada golongan dengan orang-orang yang miskin. Inilah doa Rasulullah tercermin, kesederhanaan bahkan keprihatinan. Walaupun kebesaran Rasulullah dicatat oleh sejarah tidak pernah memanipulasi untuk kepentingan memperkaya diri sendiri, tetapi semua itu adalah prinsipnya untuk umatnya, untuk bawahnya, untuk rakyat, kesejahteraan rakyat. Inilah para hadirin salah satu keberkahan dan kebesaran Rasulullah yang dicatat oleh sejarah. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, keberkahan yang perlu kita tauladan. Ketika Rasulullah hendak berhijrah ke Madinah, ketika pada waktu itu masyarakat sahabat-sahabat Nabi merasa tercekam,
terintimidasi di Mekah. Sahabat-sahabat Rasulullah pengen segera saja untuk segera hijrah pindah meninggalkan Mekah karena kehidupannya nggak enak. Ancaman dari orang-orang Quraisy, percobaan pembunuhan. Tapi Rasulullah masih menunggu coklat dari Allah untuk turun perintah hijrah. Tapi ketika turun perintah hijrah, Rasulullah bukan mengepas kopernya pergi duluan, bukan. Untuk menyelamatkan dirinya, bukan. Tetapi mempersilahkan sahabat dan umatnya untuk hijrah pergi ke Madinah dulu. Itu dalam rangka sebagai seorang pemimpin mengutamakan melindungi yang dipimpin, melindungi rakyatnya, mengamankan rakyatnya, mengamankan sahabat dan umatnya. Akhirnya dalam sejarah sahabat-sahabat Rasulullah dulu yang pergi ke Madinah, dan akhirnya Rasulullah bersama rombongannya lalu menyusul kemudian. Bahkan beberapa hari, beberapa minggu, kabar Rasulullah ketika sahabat-sahabat sudah di Madinah belum sampai dan belum tiba juga. Mereka cemas. Intelijen dikirim untuk memata-matai apakah Rasulullah sudah berangkat, sampai di mana Rasulullah. Belum ada teropong, belum ada komunikasi. Sampai sahabat Nabi mancal, menek di pohon-pohon kurma untuk melihat dari titik kejauhan padang pasir. Belum ada rombongan sama sekali. Tapi tiba akhirnya kemudian ada titik semakin dekat, lalu itulah rombongan Rasulullah berjalan ke Madinah. Akhirnya semakin dekat dan sahabat-sahabat di Madinah merasa bergembira. Saking gembiranya kemudian disambut dengan lagu-lagu atau ucapan-ucapan yang kemudian kita kenal dengan sholawat badar. Tola al-badru alaih. Rasulullah mengutamakan umatnya, mengutamakan rakyatnya, melindungi bawahannya. Bukan semata-mata karena kebesarannya kemudian lebih mendahulukan dari kepentingan dirinya. Inilah para hadirin salah satu keberkahan yang perlu kita tauladani. Makanya kita ingat waktu kecil lagu-lagu yang diciptakan oleh Sunan Kalijogo. Gundul pacul gembelengan, nyunggi wakul pententengan, wakul ngelimpang segane dadi saklatan. Gundul itu kepala dalam bahasa Arab, roksun, kepala. Digiaskan seorang pemimpin. Gembelengan menjadi tumpuan dari rakyat dan masyarakat. Nyunggi wakul, dipemimpin pundak pemimpinlah. Semua nasib masyarakat dan rakyat bawahnya diamanatkan. Wakul itu simbolnya tempatnya nasi sebagai simbol kesejahteraan. Tapi kalau pemimpin itu pentendengan, tidak menjalankan dan tidak mendahulukan rakyatnya kepentingan pribadi, maka wakul rimpang segane dadi saklatan morat marit, maka tidak akan terjadi kesejahteraan dan keamanan dalam sebuah masyarakat atau keanggotaan. Ini bagian dari pada nilai-nilai keberkahan yang kita ambil dari tauladanan Rasulullah. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ada lagi sebuah kisah keberkahan yang kita ambil yang pernah dirasakan oleh Syekh Al-Sakik. Suatu ketika beliau hendak membelikan buah semangka untuk istrinya untuk dimakan di rumah. Ketika semangka dibawa ke rumah dan dimakan oleh istrinya, karena mungkin semangkanya rasanya tidak enak, tidak manis, sepok kata orang di sini. Akhirnya istrinya marah-marah. Imam Al-Sakik menunggu. Ketika istrinya sudah selesai marah, sang suami bertanya, "Wahai istriku, kau marah kepada siapa? Apakah engkau marah kepada orang yang menjual semangka? Padahal orang yang menjual semangka tidak mungkin mencari dan memilih semangka untuk dijual dengan yang jelek. Apakah kamu mau marah
kepada orang yang membeli semangka saya? Saya juga orang yang membeli semangka, tidak mungkin mencari semangka yang tidak baik. Apakah engkau juga akan menyalahkan petani yang menanam semangka? Juga tidak mungkin. Karena petani manapun bercita-cita merawat, menanam, menyirami pupuk agar supaya panen menjadi panen yang baik. Jangan-jangan yang terakhir, engkau marah kepada yang menciptakan semangka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadarlah wahai istri. Akhirnya dengan pertanyaan suami tadi, istrinya menangis dan sadar. Ternyata sebuah keberkahan itu bukan karena persoalan enak dan tidak enak. Tapi keberkahan itu adalah sesuatu getar hati yang mengetuk hati bersyukur lalu mendekat kepada Allah, itulah keberkahan. Dan ketika kita khilaf, sambat sekali saja, berarti hidup kita akan dijauhkan dari keberkahan. Makanan yang berkah itu bukan berarti kandungan syarat gizinya itu lengkap, bukan. Bukan. Atau nutrisinya lengkap, bukan. Kalau makanan yang kandungan gizi dan syarat gizinya itu yang terpenuhi, berarti mungkin bapak-bapak yang ada di masjid ini adalah orang-orang yang berkah semua. Dibanding dengan saudara-saudara kita yang tidak merasakan makanan yang enak, yang itu juga berkah, bukan. Tetapi makanan yang berkah adalah ketika kita makan dan setelah itu timbul rasa syukur kita kepada Allah karena makanan itulah yang disebut dengan makanan yang barokah. Hidup yang barokah itu juga belum tentu karena kita sehat saja. Bisa juga ketika diuji Allah sakit, maka timbul sebuah keberkahan sebagaimana yang dialami oleh Nabi Ayub. Inilah bagian daripada keberkahan. Tanah yang berkah itu bukan berarti subur, bukan. Bisa juga jazirah Arab yang gersang dan tandus menjadi keberkahan bagi seluruh umat Islam. Ilmu yang barokah itu bukan karena pangkat dan jabatan atau status atau karena banyak seminarnya, bukan. Tapi ilmu yang barokah itu adalah ilmu ketika dengan ilmu itu tidak menjauhkan, justru mendekatkan diri kepada Allah, itulah barokah. Penghasilan yang barokah itu juga bukan karena banyaknya gaji, bukan. Bukan karena banyak bonus, bukan. Atau kemarin puasa, bukan karena ada THR, bukan. Tetapi penghasilan yang barokah itu adalah penghasilan di mana ketika kita dapat, di situ memberikan peluang kepada orang lain untuk ikut merasakannya. Dan penghasilan yang memberikan rasa agar supaya bisa berbagi kepada orang lain, itulah yang disebut dengan penghasilan yang barokah. Anak yang barokah juga bukan berarti anak yang lahir lucu-lucu, imut-imut, bukan. Tapi anak yang barokah adalah anak yang proses dari kecil, dewasa, dan besar, kemudian bisa memiliki kerentak kedekatan kepada Allah dan sekaligus memuliakan kepada orang tuanya, mendoakan kepada orang tuanya. Itulah disebut dengan anak yang berkah. Banyak kami ingat sebuah peristiwa Putih Hartawinata, seorang pemilik dari PT Artamas dari Jawa Timur, ketika diwawancarai oleh wartawan dalam salah satu tajuk di televisi swasta. Ditanya, Pak Budi Winarta, apa konsep dan kiat keberhasilan Anda sebagai seorang pengusaha yang hebat? Jawabannya simpel. Perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu akan seperti raja. Hormati, muliakan, sayangi, dan tempatkan semulia-mulianya. Ketika kamu memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu akan setara dengan pembantu. Dan benar di Jepang, betul, ada survei yang sampel 700 orang, ternyata orang-orang yang sukses dan bahagia adalah karena ketika hidup dia memuliakan orang tuanya. Karena itu para hadirin, malah barokah dari yang ketiga ini adalah
bagaimana menghadirkan kita mendekat kepada Allah dengan rasa bersyukur, yang salah satunya yang terakhir tadi adalah kita memuliakan orang tua kita. Mungkin kemarin ketika kita mudik bisa bertemu, bagi yang sudah masih didampingi oleh orang tuanya akan bergembira. Dan mungkin bagi kita yang sudah tidak punya orang tua, maka tetap bisa kita menghadirkan beliau-beliau dalam kehidupan keseharian dengan doa-doa maghfirah kita. Mungkin harta bisa kita cari, ilmu bisa kita gali, tapi kesempatan untuk ketemu orang tua tidak bisa kita ulangi lagi. Itulah bagian dari prinsip keberkahan yang ketiga, yang tadi mengatakan bahwa bukan persoalan hidup itu enak dan tidak enak, tapi keberkahan itu karena kertek jiwa kita muncul untuk percaya dan mendekat kepada Allah, dan sekaligus kita menjadi hambanya yang bersyukur. Para hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, itulah sedikit hikmah barokah yang kita mengambil resonansi atau bekas, semoga menjadi bagian dari menghiasi kita. Karena tidak lama kita baru meninggalkan bulan Ramadan yang salah satu prestis dan prestasinya adalah sebagai bulan barokah. Dan moga-moga kita semua bisa mendapatkan itu, dan tidak hanya sampai pada kekinian, tetapi insya Allah menjadi bagian dari prinsip hidup yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah wala dzikrullah akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi